Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Ibu Nelly Riafni dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pidato persuasif. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran saat ini adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan pidato persuasif, silakan kalian simak terlebih dahulu video pemenang lomba pidato persuasif yang Ibu ambil di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Dewan Juri serta hadirin sekalian yang saya hormati, tiada kata yang paling indah selain puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini yang cerah dan penuh barakah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya esok yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pemuda dan perjuangannya tidak lepas dari perjalanan bangsa ini sendiri. Dulu generasi muda menjadi pelopor persatuan, rela mengorbankan harta, jiwa raganya, dan bahkan rela mengorbankan dan bersimbah darah demi bangsa dan negeri ini. Dan sekarang kita yang sudah hidup di zaman tanpa perang ini, apa yang harus kita lakukan, wahai para pemuda? The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Karena itu, saya akan membawakan pidato dengan judul Pemuda yang cerdas dan berakhlakul karimah yang mampu meneruskan estafet perjuangan negeri ini. Hadirin rahimakumullah, perjuangan tidak harus ikut berperang, mengangkat senjata dan meluncurkan peluru. Itu pemuda dulu. Tapi sekarang kita yang sudah hidup di zaman tanpa perang ini, apakah kita harus berperang? Ya, kita harus berperang. Berperang melawan dampak negatif globalisasi. Apakah sekarang ini waktunya untuk mengangkat senjata? Tentunya tidak. Bukan senjata lagi yang kita angkat, tapi mengangkat martabat negeri ini. Dan sekarang bukan waktunya untuk meluncurkan peluru, tapi meluncurkan bakat yang kita miliki untuk mengharumkan nama negeri. Hadirin rahimakumullah, masa muda adalah masa keemasan, di mana masa muda yang penuh harapan dan penuh dengan cita-cita. Indahnya masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, berpikir masih akurat, pendengaran masih cermat, dan wajah cantik tampan yang memikat. Hadirin rahimakumullah, salah seorang putra terbaik bangsa, yaitu Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie, beliau pernah mengatakan bahwa pemuda Indonesia tidak boleh memiliki 5 hal ini. 1. Lemah jiwa. 2. Lemah harta. 3. Lemah pikiran. 4. Lemah fisik. Dan yang kelima, yang paling mengenaskan adalah lemah akhlak. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, Indonesia tidak membutuhkan generasi pemalas yang mudah terpengaruh dampak negatif globalisasi dan tidak mengindahkan nilai-nilai luhur bangsa, tetapi
Indonesia membutuhkan generasi muda yang berjiwa nasionalis, religius, dan semangat tinggi. Dan generasi muda yang berani berpendapat, berani bertindak, dan berani bertanggung jawab. Hadirin rahimakumullah. Seorang bijak pernah mengatakan, janganlah kau menuntut apa-apa dari negerimu, tapi tuntutlah apa-apa yang harus kau sumbangkan bagi negerimu. Hadirin rahimakumullah. Seorang penjaga dari Mesir juga pernah membuat syair yang begitu indah. Inna fiyadis subai amrul ummah wa fi ardaniha hayata. Di tangan pemudalah letaknya suatu umat, dan di kaki pemudalah letaknya kehidupan umat. Hadirin rahimakumullah. Janganlah menjadi pemuda yang hanya menjadi sampah masyarakat, tetapi jadilah pemuda yang menjadi permata bangsa, yang bisa mengharumkan nama negerimu ini ke kancah internasional. Masih banyak hal positif yang belum kita lakukan, daripada harus berbuat hal negatif yang belum tentu itu bermanfaat. Salah satu contohnya, yang mempunyai kepandaian melukis, teruslah berkarya lewat coretan-coretan indah. Yang mempunyai keahlian dalam olahraga, teruslah berlatih agar bisa mengharumkan nama negerimu. Bung Karno pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Beliau juga pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu tinggi langit hingga Sabtu juga, tapi rendahkanlah hatimu serendah intan di dasar laut yang paling dalam. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, bangkitlah generasi muda Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita telah sama-sama simak dan kita lihat salah satu contoh video pidato persuasif. Sekarang Ibu tanya, apa yang dimaksud dengan pidato persuasif itu? Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Adapun jenis-jenis pidato itu ada 4. Yang pertama adalah sambutan. Yang kedua, pidato pemerintahan. Yang ketiga, pidato instansi. Yang keempat, ceramah. Pidato sambutan adalah pidato yang biasanya disampaikan ketika dalam penyambutan atau ada kata sambutan, misalnya dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan adalah pidato yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar kenegaraan. Misalnya pidato 17 Agustus, ya, pidato dalam rangka Sumpah Pemuda, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pidato instansi. Pidato instansi adalah pidato yang sering atau yang dilakukan di lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga sekolah. Kemudian yang keempat adalah ceramah. Ceramah adalah pidato yang biasanya berisi tentang ajaran agama. Ketika kita berpidato, ada 4 metode yang bisa kita gunakan. Keempat metode pidato itu, yang pertama adalah manuskrip atau naskah. Yang kedua, extemporan. Yang ketiga, memorizer atau hafalan. Yang keempat, impromptu atau pidato dadakan. Yang pertama, metode manuskrip atau naskah, yaitu metode berpidato di mana kita membacakan naskah yang sudah kita sediakan atau yang sudah kita tulis. Nah, itu yang kita bacakan ketika kita berpidato. Kemudian yang kedua, metode extemporan. Metode extemporan adalah metode di mana kita ketika berpidato itu hanya menuliskan garis-garis besar pidato tersebut. Jadi ketika kita berpidato, kita hanya memegang catatan-catatan kecil. Ketika berpidato lah kita kembangkan catatan-catatan kecil tadi atau kerangka-kerangkanya tadi.
Kemudian yang ketiga, metode memorizer atau hafalan. Metode memorizer atau hafalan adalah metode di mana naskah yang telah kita tulis tadi kita hafal sebelum kita berpidato. Jadi ketika kita berpidato di depan umum, kita tidak lagi membaca naskah, tapi naskah yang sudah kita tulis tadi kita sudah hafal di kepala kita, jadi kita tinggal menyampaikannya saja. Kemudian yang keempat, metode impromptu atau metode pidato dadakan. Metode impromptu adalah metode berpidato tanpa persiapan sama sekali. Jadi ketika kita disuruh berpidato, saat itu juga lah kita menyiapkan diri atau menyiapkan tema yang akan kita sampaikan dalam berpidato. Apa sebenarnya tujuan orang berpidato? Tujuan orang berpidato itu ada 4. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menghibur pendengar. Yang keempat, menggerakkan pendengar. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Jadi tujuan kita berpidato itu adalah untuk memberikan informasi kepada pendengar atau audiens. Sedangkan yang kedua, meyakinkan pendengar bahwa tujuan kita berpidato itu adalah untuk meyakinkan pendengar untuk melakukan apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, menghibur pendengar. Tujuan kita berpidato ini adalah untuk menghibur pendengar. Kemudian yang keempat, menggerakkan pendengar. Menggerakkan pendengar ini maksudnya adalah untuk mengajak, kan? Atau membujuk pendengar untuk melakukan apa yang kita inginkan tadi. Langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama adalah membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Jadi langkah-langkah kita menemukan informasi yang terdapat dalam pidato persuasif yang pertama adalah membaca atau mendengarkan pidato itu dengan seksama. Kalau kita mendengarkan itu dari awal sampai akhir. Yang kedua, ketika kita mendengarkan atau membaca pidato persuasif, kita mencatat informasi-informasi penting yang disampaikan di dalam pidato tersebut. Yang ketiga, barulah kita menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan tersebut. Kemudian, langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memusatkan perhatian. Yang kedua, menyiapkan alat tulis, buku, pensil, dan ballpoint. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato. Yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Yang keenam, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Jadi ada 6 langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, memusatkan perhatian. Ketika kita mendengarkan pidato itu, kita harus memusatkan perhatian kita kepada pidato tersebut. Jangan sampai perhatian kita itu terpecah dengan hal-hal yang lain. Kedua, sebelum kita mendengarkan pidato persuasif, ada langkah baiknya kita menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, ballpoint, atau mungkin bisa juga dengan alat rekaman. Setelah kita menyiapkan alat tulis, barulah kita mendengarkan atau membaca pidato persuasif dengan saksama. Ketika kita mendengarkan pidato persuasif, kemudian kita mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato tersebut. Setelah itu barulah kita menyimpulkan isi pidato persuasif yang kita dengar tadi. Yang terakhir, kita menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Itulah langkah-langkah dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Ketika kita menyimpulkan isi pidato persuasif, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah simpulan harus memuat pokok isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Yang ketiga, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato.
tiga aspek harus kita perhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif adalah bahwa simpulan yang kita buat itu harus memuat pokok-pokok isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Simpulan kita buat tidak boleh atau tidak menyimpang dari isi pidato atau dari tema pidato. Yang ketiga, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Ya, ringkasan ini adalah membuat teks yang panjang menjadi pendek, bukan memberikan komentar. Demikianlah materi kita hari ini tentang teks pidato persuasif. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Dan terima kasih. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.